Sambil ngabuburit, kita berbicara tentang Islamisasi di Tatar Sunda. Jadi saya itu heran itu tentang pembahasan Islam di Indonesia ini seolah-olah sama. Tiap daerah itu sama. Ya beda lah. Jadi Islam di Jawa misalkan dengan Islam di Sunda ya beda. Proses Islamisasinya beda. Jadi ada perbedaan yang signifikan sebenarnya. Islamisasi di Tatar Sunda itu dengan di daerah lain. Jadi saya juga heran kenapa orang-orang Islam di Tatar Sunda itu kok banyak mengikuti Islamnya daerah lain. Dalam sejarahnya berbeda loh. Dalam Islamisasi di Tatar Sunda itu ada kemurnian. Ada kemurnian, terus pencarian jati diri, seperti kisah Kian Santang yang mencari jati dirinya itu ke tanah suci, ke Mekah. Jadi langsung, ya nanti itu dibahas belakangan. Jadi dalam sejarah itu, jika daerah lain itu yang pertama kali Islam itu sebenarnya yaitu pendakwah-pendakwah dari daerah lain atau dari Arab atau dari India dan lainnya. Tetapi di Tatar Sunda itu sebelum kedatangan ulama-ulama besar seperti Syekh Kuro dan Syekh Datuk Kafi pada abad ke-14 ada bangsawan Sunda yang naik haji namanya Bratalagawa. Makanya oleh para penulis Bratalagawa itu sering disebut Haji Purwa. Orang Sunda yang pertama kali naik haji pada abad ke-14 Masehi. Haji Bratalagawa ini atau Haji Purwa ini merupakan putra dari Raja Sunda. Namanya Prabu Bunisora atau Prabu Mangkubumi Suradipati Bunisora. Dia berkuasa dari tahun 1357. Dia menggantikan kakaknya Prabu Wangi atau Prabu Linggabuana yang gugur di Bubat. Jadi Prabu Bunisora itu adiknya Prabu Wangi yang gugur di Bubat. Jadi dia mempunyai beberapa anak. Prabu Bunisora itu yang pertama itu kan Ki Gedeng Kasmaya. Ki Gedeng Kasmaya itu dalam sejarah Cirebon itu terkenal sekali itu Ki Gedeng Kasmaya. Dia adalah penguasa Cirebon Girang. Dan yang kedua itu adalah Bratalagawa. Jadi Bratalagawa itu merupakan anak kedua dari Prabu Bunisora. Terus ada lagi. Yang bungsu itu Dewi Retna Mayangsari. Dewi Retna Mayangsari ini menikah dengan Prabu Niskala Wastukancana. Jadi yang menggantikan mertuanya menjadi raja. Prabu Niskala Wastukancana itu keponakannya dari Bunisora, anak dari Prabu Wangi atau Prabu Linggabuana yang gugur di Bubat. Kembali lagi ke Islamisasi di Tatar Sunda. Tatar Sunda itu sebelum kedatangan ulama-ulama besar itu, sebelum datang para wali, itu sudah ada orang Sunda yang masuk Islam. Haji Purwa itu, Bratalagawa itu. Dia menjadi saudagar. Kalau nggak salah namanya Siti Fatimah dari India. Pada awal abad ke-15 itu sekitar tahun 1405 kalau nggak salah. Barulah datang Syekh Datuk Kahfi. Jadi Syekh Datuk Kahfi dari Baghdad. Datang ulama besar ke Cirebon. Syekh Datuk Kahfi ini berkediaman di Amparan Jati di Cirebon. Syekh Datuk Kahfi ini kemudian menikah dengan cucu dari Haji Bratalagawa itu. Jadi konektivitasnya itu pencampuran evolusi Islamisasi di Tatar Sunda itu ya awalnya Sunda dulu, baru datang tokoh agama Islam dari Baghdad, namanya Syekh Datuk Kahfi. Syekh Datuk Kahfi itu adalah Sayyid turunan Nabi. Sekitar tahun 1408 itu juga kedatangan Syekh Kuro ke Karawang. Kalau Syekh Datuk Kahfi di Cirebon, kalau Syekh Kuro itu ke Karawang. Jadi Syekh Datuk Kahfi itu menikah dengan Siti Khadijah, kalau nggak salah itu cucu dari Haji Bratalagawa atau Haji Purwa. Kedatangan Syekh Datuk Kahfi itu sebenarnya disambut oleh Sah Bandar Cirebon waktu itu yang namanya Ki Gedeng Tapa atau Ki Gedeng Jumanjati. Ki Gedeng Tapa sendiri itu merupakan anak dari Prabu Niskala Wastukancana.
Gedeng Tapa itu punya anak namanya Nyi Subang Larang. Nah, kemungkinan Ki Gedeng Tapa itu udah masuk Islam. Karena anaknya Nyi Subang Larang ini kemudian berguru mesantren. Nah, mesantren di Syekh Kuro di Karawang. Nyi Subang Larang itu kan kemudian dinikahi oleh Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja ya. Jadi nanti punya anak 3, menjadi tokoh islamisasi penting di Tatar Sunda. Pertama itu Walang Sungsang, kedua itu Rara Santang, ketiga itu Sangara, yang kadang-kadang itu dipersamakan dengan Kian Santang. Jadi sebenarnya orang Sunda itu jangan mengambil konsep para wali seperti di Jawa. Jadi ada 2 ulama besar sebenarnya dalam islamisasi itu. Pertama itu ya Syekh Datuk Kahfi, berasal dari Baghdad. Kedua itu Syekh Kuro. Syekh Kuro itu dari negeri Campa. Ada kedekatan sebenarnya negeri Campa itu dengan kerajaan Sunda waktu itu. Anaknya Prabu Siliwangi dari Nyi Subang Larang itu menjadi tokoh islamisasi di Tatar Sunda. Awalnya itu Walang Sungsang itu anak dari Subang Larang itu diam di istana kerajaan Sunda itu, di istana. Nah, karena mungkin masih jarang Islamnya, akhirnya sering dibully. Akhirnya Walang Sungsang itu pergi ke Cirebon. Dia pergi duluan untuk menemui Syekh Datuk Kahfi. Nah, di pertengahan perjalanan itu dia berhenti di suatu pendeta Buddha yang namanya Ki Gedeng Danuarsi. Ki Gedeng Danuarsi itu adalah kakaknya Ki Gedeng Danusela. Ki Gedeng Danusela itu dan Ki Gedeng Danuarsi itu adik kakaknya Ki Gedeng Danuarsi. Nah, itu merupakan anak Ki Gedeng Danusetra. Nah, Ki Gedeng Danusetra itu merupakan pendeta utama di kerajaan Sunda waktu itu. Ki Gedeng Danusetra itu berasal dari Dieng. Jadi waktu itu ibu kota kerajaan itu bukan di Pakuan ya, tapi di Kawali. Kawali itu di Ciamis. Jadi pada tahun 1333 Masehi di era Prabu Aji Gunawisesa, ibu kota itu pindah ke Kawali. Kawali itu daerah Ciamis. Bukan ke Galuh ya, ke Kawali. Beda Galuh dengan Kawali. Jadi kenapa pusat islamisasi itu di Cirebon atau di Karawang itu karena ibu kotanya di Kawali, di Ciamis. Jadi bukan di Pakuan. Nah, dalam perjalanan itu kan jauh mungkin ya. Berjalan dia menembus hutan-hutan katanya itu Walang Sungsang itu. Dia berhenti di rumah pendeta itu, Ki Gedeng Danuarsi itu. Ternyata anaknya itu senang sekali terhadap Walang Sungsang, namanya Nyi Indang Gelis. Jadi Nyi Indang Gelis itu tergila-gila oleh Walang Sungsang itu, akhirnya dinikahkan. Karena Syekh Datuk Kahfi itu kan berasal dari Arab, Baghdad. Bahkan saudara-saudaranya itu kan Raja Mesir. Jadi Raja Mesir, Raja Baghdad itu masih bersaudara dengan Syekh Datuk Kahfi. Akhirnya Walang Sungsang dan Rara Santang itu disuruh naik haji oleh Syekh Datuk Kahfi itu. Nah, karena Nyi Indang Gelis itu lagi hamil, akhirnya tidak diajak, hanya berdua aja. Dulu kerajaan Sunda itu konektivitasnya dengan Campa dan Arab itu, dunia Arab, Baghdad itu sangat akrab sekali, sangat familiar. Karena ada tokoh itu, tokoh Syekh Datuk Kahfi, kan istrinya itu anak raja, adiknya Raja Baghdad itu awalnya itu Syekh Datuk Kahfi itu. Nah, kemudian kebetulan adik dari Syekh Datuk Kahfi itu ada yang berdiam di Mekah. Nah, jadi diam di Mekah, akhirnya tinggal di sana karena anak raja mungkin kan gitu. Akhirnya pergilah Walang Sungsang dan Rara Santang itu ke Mekah. Nah, di sana itu ya mungkin karena anak bangsawan akhirnya dinikahkan dengan pangeran dari Mesir. Nah, jadi Rara Santang itu dinikahkan dengan pangeran dari Mesir dan melahirkan anak yang bernama Syarif Hidayatullah yang kemudian menjadi tokoh islamisasi di Tatar Sunda. Ya mungkin itu dulu aja. Yang kedua mungkin akan dibahas berikutnya karena terlalu lama. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.